Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Baroka dari kelas Indralaya. Dalam video ini saya akan mengangkat tema tentang konsep Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam tema ini saya akan mengkaitkan dengan kasus korupsi yang baru terjadi, yaitu kasus korupsi COVID yang dilakukan oleh Kementerian Sosial kita. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila sebagai normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Tolak ukur acuan Indonesia terhadap paradigma Pancasila ini pada bidang politik, ekonomi, bidang sosial budaya, hukum, dan bidang kehidupan antar umat beragama. Jadi patokan bidang-bidang ini yaitu Pancasila. Nah, dalam hal ini saya akan mengangkat itu pada bidang ekonomi. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pada bidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasar pada dasar moralitas ketuhanan yaitu pada sila pertama Pancasila dan kemanusiaan pada sila Pancasila yang kedua. Sistem ekonomi yang mendasar pada moralitas dalam humanitas akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi, atau makhluk Tuhan. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem pembangunan ekonomi yang bertujuan, tanda kutip, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu paradigma pencapaian yang mengacu pada bidang ekonomi, dengan saya mengangkat kasus korupsi ini, itu sangat bertolak belakang pada paradigma Pancasila di bidang ekonomi, karena dengan adanya korupsi ini kesejahteraan Indonesia itu tidak merata dan hanya menguntungkan orang-orang tertentu seperti itu. Saya akan mengangkat itu kasus yang menjerat Juliari sebenarnya merupakan korupsi jenis konvensional dan lazim dilakukan pejabat lain, yakni seputar pengadaan barang dan jasa. Juliari diduga menjadikan pengadaan bantuan berupa paket bahan pokok untuk kebutuhan penanganan COVID-19 tahun 2020 yang bernilai sekitar 5,9 triliun sebagai bancakan korupsi. Hal itu dilakukan dengan cara mengenakan fee sebesar Rp10.000 setiap paket pokok yang dibagikan di Jakarta dan sekitarnya. Kementerian Sosial telah 12 kali menyalurkan paket tersebut dengan jumlah total 22,8 juta paket hingga potensi menyalangkan dana mencapai 228 miliar. Korupsi yang dilakukan di tengah bencana dan kemerosotan ekonomi ini merupakan tindakan yang keji dan sangat terkutuk. Dana bantuan yang sebenarnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat malah dirampok oleh pejabat. Tidak ada pilihan. Hukum mesti harus ditegakkan agar dapat mengirim pesan bagi para calon-calon koruptor lainnya. Dengan begini kita ketahui bahwa pada saat ini sedang COVID ini melanda seluruh Indonesia. Semua orang tidak bisa bekerja dengan maksimal dan mendapatkan upah yang relatif lebih kecil dari sebelum COVID ini. Jadi kebutuhan pokok itu terus menaik. Sedangkan para pejabat dengan senangnya, yaitu Kementerian Sosial kita yang seharusnya mengayomi, justru menelaratkan bangsa Indonesia itu sendiri.
Apalagi ini sedang pandemi ya, sedang pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.